Tanjing dan Borobudur. Tanjing tahun 1760 sampai tahun 1831 adalah seorang kapiten Tionghoa di Kedu tahun 1793 sampai tahun 1803 dan Yogyakarta tahun 1803 sampai tahun 1813. Tanjin Sing terlahir dengan nama Raden Luar dari pasangan Demang Beber dari Wonosobo dan Raden Ajeng Patrawijaya, putri dari Patih Danurejo IRT Yudonegoro III. Tanjin Sing diangkat oleh Oi Delong, seorang kapitan Cina dari Wonosobo setelah bapaknya meninggal dan ibunya tidak mampu merawat. Pada usia 11 tahun, Tanjin Sing sudah menguasai 5 bahasa, yaitu Belanda, Inggris, Jawa, Hokkien, Mandarin. Atas jasanya dalam membantu Inggris menggulingkan Sultan Sepuh dan mengangkat Sultan Hamengkubuwono III, ayah Pangeran Diponegoro, ia diangkat sebagai Bupati Nayoko pada tanggal 18 September tahun 1813 oleh Thomas Stamford Raffles dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung Secadiningrat. Dengan demikian, ia menjadi cikal bakal salah satu dari 3 keturunan Tionghoa di dalam lingkungan Keraton Yogyakarta, yaitu Trasekodiningrat, sementara 2 keturunan lain adalah Trahonggodrono dan Trahkartodirjo. Selain diangkat sebagai bupati bagi Keraton Yogyakarta, ia juga mendapatkan lahan sebesar 800 cacah yang sebagian besar berada di Loano di bagian timur Bagelen. Saat penyerangan Inggris terhadap keraton, Tanjin Sing berjasa dalam penyelamatan rombongan putra mahkota Hamengkubuwono III, termasuk Diponegoro, saat mereka dikepung prajurit Sipahi di Jalan Ngasem waktu sedang mencari perlindungan di Taman Sari. Setelah Hamengkubuwono III menjadi sultan pada tanggal 21 Juni tahun 1812, Tanjin Sing terus berjasa dalam negosiasi dengan Inggris tentang perjanjian baru antara pemerintah Inggris dan keraton-keraton Jawa Tengah Selatan. Karena jasanya itulah beliau diangkat sebagai seorang tumenggung Keraton Yogyakarta dan Tanah Apanase 800 cacah keluarga petani penggarap terutama di Loano, Bagelen Utara. Tanjin Sing berjasa besar dalam membuat kemegahan Candi Borobudur dikenal dunia. Candi Borobudur awalnya ditemukan oleh anak buah Tanjin Sing. Setelahnya, Tanjin Sing sendiri mengeksplor candi tersebut dan meminta Thomas Stamford Raffles untuk melakukan restorasi. Reruntuhan Candi Borobudur ditemukan pertama kali pada tahun 1814, saat Inggris menguasai Jawa, di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Adalah Tanjin Sing, Bupati Yogyakarta yang diangkat oleh Sultan Hamengkubuwono III menanggapi minat Raffles akan candi-candi peninggalan nenek moyang orang Jawa. Tanjin Sing mengatakan bahwa salah seorang mandornya pernah mengatakan bahwa di desa Bumi Segoro dekat Muntilan, dia melihat sebuah candi besar. Sebelumnya, pada tanggal 3 Agustus tahun 1812, Tanjin Sing bertamu ke rumah residen Inggris di Yogyakarta, John Crawford yang sedang bersama atasannya, Letnan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Raffles mengungkapkan ketertarikannya pada candi-candi peninggalan nenek moyang orang Jawa dan ingin menelitinya. Dia telah melihat Candi Prambanan dan akan memerintahkan anak buahnya untuk meneliti dan memugarnya. Raffles langsung tertarik dan meminta Tanjin Sing pergi ke Bumi Segoro untuk melihat keberadaan candi tersebut. Kemudian Tanjin Sing dan mandornya berangkat naik kereta kuda ke Bumi Segoro. Sesampainya di sana, mereka mengajak warga desa setempat sebagai penunjuk jalan. Kondisi Candi Borobudur saat pertama kali ditemukan sangat menyedihkan. Kerusakan terjadi di hampir seluruh bagian candi, sebagian bangunan tertimbun tanah, sebagian lagi sudah disesaki oleh semak belukar. Upaya membersihkan mahakarya Wangsa Sailendra tersebut berlangsung selama 2 bulan dengan bantuan 200 warga desa. Pemugaran pertama yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda oleh Theodor van Erp sekitar tahun 1907 sampai 191, dan berlanjut pemugarannya tahun 1973 sampai tahun 1983.
Tan Jin Sing meninggal pada tahun 1831 pada usia 71. Jejak-jejak kehidupan Tan Jin Sing lainnya bisa ditemukan di Kampung Ketandan, Yogyakarta. Di masa terdahulu pada 5391 SM, mulai didirikan bangunan megah yang dilihat Tan Jin Sing, bernama Fuana Cakapala di Java, kini terpublikasi bernama Borobudur, oleh Kasparis, yang menganggap dibangun pada abad 8 Masehi atas dasar perkiraan saja. Terlabeling berdasar salah satu ajaran yang terlahir di India sejak negara mengizinkan mengadakan upacara Trisuci Waisak secara nasional di Borobudur pada tanggal 22 Mei tahun 1953. Benar Hindu, Buddha berasal dari India dan tidak benar situs-situs di Nusantara Indonesia berdasar Hindu, Buddha dari India. Ajaran, yang tersimpan sempurna pada budaya Bali dan tergambar di situs-situs itulah, ajaran, yang mendasari lahirnya Hindu, Buddha dan Jaina di India, dibawa oleh kaum Sitian Caka, Saka, Cakya, Arya leluhur kita keluar Nusantara Indonesia. Sejarah adalah logika bukan sejarah jika tidak logik kapan, siapa, di mana, misionaris, Hindu Buddha masa pra-Islam yang ke Nusantara, jawabnya, tidak ada. Jangan terbalik leluhur kitalah yang mewarnai 3/4 muka bumi, di antaranya tanah India ini fakta akademik bahwa sejarah tidak pernah bohong, kepentingan penulisanlah yang menjadikan catatan sejarah menjadi bohong. Dibuat oleh Santo Saba.